Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat berbakti dan bersekutu dalam kebaktian daring GKP Bogor pada hari ini, hari Minggu tanggal 14 Maret 2021. Pada kebaktian kita pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Andri Suhana dari GKP Sadang. Atas nama Jemaat GKP Bogor, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Marilah kita mengambil saat teduh untuk berbakti pada hari ini. Jemaat kekasih Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita masuk ke dalam kebaktian Minggu Prapaskah 4 ini dengan mata dan hati yang tertuju ke hadirat Allah Maha Kudus, sumber hidup kita. Tengadahkanlah wajah dan jiwa kepada Allah yang penuh dengan rahmat dan belas kasihan. Gerakanlah semangat dan tangan bagi kemuliaan Allah, sumber kekuatan kita. Bukalah pikiran dan rangkailah kata untuk memuji Allah. Allah adalah penolong dan penyelamat kita. Kita pujikan PKJ nomor 13. Kita masuk rumahnya. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mari kita basuki bakti kita pada pagi ini dengan penuh keyakinan bahwa kebaktian Minggu Prapaskah yang keempat ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera dari Allah beserta saudara sekalian. Saudara-saudaraku,
Kebaktian Minggu Prapaskah yang keempat ini bertema Kita hidup karena rahmat Tuhan. Dengan nats pembimbing disaksikan oleh Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-21 yang berkata, Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama mengucapkan litani Prapaskah secara bersahutan. Lihat, itu hambaku yang kupegang. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, atau mendengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia, ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajaran. Marilah kita menyatakan pengakuan dosa kita ke hadapan Allah. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Yesus Kristus Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya. Ampunilah segala dosa kami, dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin.
bagi kita yang telah dengan tulus menyatakan pengakuan kita dan penyesalan kita atas segala dosa yang telah dilakukan, maka dengarkanlah anugerah pengampunan yang diberitakan kepada kita, sebagaimana dituliskan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, Efesus pasal 1 ayat 7 dan 8 demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah pengampunan bagi kita. Bapak Ibu Jemaat, mari kita bersama-sama memuji Tuhan melalui pembacaan Mazmur yang terambil dari Mazmur 107 ayat 17 sampai 22. Mazmur 107 ayat 17 sampai 22. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Dan disiksa oleh sebab kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan. Dan mereka sudah sampai pada pintu utama. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan diselamatkannya mereka dari kekerasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, kini bersama-sama mari kita merendahkan diri, memohon tuntunan dan pertolongan Roh Kudus sebelum kita bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini. Mari Bapak dan Ibu kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami bersyukur untuk segala pemeliharaan dan anugerah-Mu dalam hidup ini. Engkau telah menyertai kehidupan kami sepanjang satu pekan yang telah kami lalui dan kami jalani bersama. Pagi ini, dengan penuh sukacita kami datang kepadamu, menaikkan ungkapan syukur untuk kemurahan yang Tuhan telah nyatakan dan Tuhan telah limpahkan. Kami berterima kasih ketika Tuhan telah menyertai perjalanan kami dari tempat kami masing-masing, sehingga kami telah sampai di rumah Tuhan yang kudus ini untuk bersama-sama memuji dan menaikkan bakti bagi Tuhan. Di tengah arak-arakan bakti yang kami lakukan, sejenak kami akan kembali mendengar dan merenungkan kebenaran sabda-Mu. Tuhan, tuntunlah kami, berkatilah kami dan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar apa yang hendak kami dengar dan kami renungkan tidak menjadi sia-sia.
hamba-Mu yang Kau hadirkan untuk menyaksikan dan memberitakan kebenaran sabda-Mu, maka pakailah ia ya Tuhan seturut kehendak-Mu, sehingga ia pun dapat berkata-kata seperti yang Engkau inginkan. Kini bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami membuka hati, telinga dan pikiran kami untuk diisi oleh kebenaran sabda-Mu. Maka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sabda yang benar, kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan seperti yang dituliskan dalam kesaksian Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-21. Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 hingga 21. Dalam Alkitab saya tertulis di halaman 152, Perjanjian Baru. Saya akan membacakan bagian ini untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Sabda Allah dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 hingga 21 berkata, "Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang telah kita dengar pada saat ini. Maka berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya di dalam hidup kita dari hari ke hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, setiap orang di antara kita pasti menginginkan sesuatu yang lebih baik dalam hidupnya. Setiap orang ketika ia menjalani kehidupan ini, menurut hemat saya, siapapun dia, apapun latar belakangnya, bahkan mungkin juga pendidikannya,
ia pasti menginginkan yang namanya sebuah perubahan. Ia pasti menginginkan yang namanya sesuatu yang berbeda dari hari-hari sebelumnya atau dari hari-hari yang lalu. Dan demi mewujudkan sesuatu yang berbeda itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada banyak orang berusaha dan berupaya melakukan berbagai cara supaya perubahan itu, supaya kenyataan yang lebih baik itu dapat betul-betul dirasakan dan dinikmatinya. Bahkan tidak jarang, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demi mendapatkan sesuatu yang lebih baik, demi mendapatkan sesuatu yang mendatangkan sukacita bahkan kebahagiaan, ada banyak orang rela melakukan hal-hal yang tidak benar. Ada banyak orang di sekitar kita rela melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan Tuhan. Bahkan demi mewujudkan harapan dan impiannya, ada orang-orang tertentu yang dengan sengaja melakukan hal-hal yang tidak wajar, melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Misalkan ingin cepat kaya, orang rela pergi ke tempat-tempat pemujaan supaya ia menjadi cepat kaya. Ingin cepat kaya, orang rela menggadaikan iman dan kepercayaannya kepada sesuatu kuasa yang datang dari kegelapan, agar ia bisa memperoleh apa yang diinginkan dengan cepat. Bahkan tidak jarang kita mendengar, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, guna memenuhi kebutuhan hidupnya, guna memenuhi kebutuhan ekonominya, ada orang-orang tertentu yang rela melakukan tindak kekerasan dan pencurian supaya kebutuhan hidupnya terpenuhi. Saudaraku yang Tuhan kasihi, cara-cara yang tidak baik, cara-cara yang tidak diperkenankan Tuhan kadang menjadi pilihan. Apakah karena memang itu terpaksa mengingat situasi dan kondisi yang ada, atau memang sengaja dibuat dan dilakukan karena tak punya cara lain dan tak punya pilihan lain untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginan dan harapan? Cara yang tak baik menjadi pilihan. Namun kita melihat juga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, masih banyak orang dalam perjalanan hidup kita, di tengah-tengah kita, bahkan di sekitar kita, masih tetap menggunakan akal budinya, masih tetap mengedepankan akal sehatnya, sehingga dalam rangka mencapai dan menginginkan atau mewujudkan sesuatu yang baik, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang berkenan dalam kehidupannya, masih ada orang-orang yang memang tetap memperhatikan norma-norma yang berlaku. Masih ada orang yang tetap memperhatikan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya, sehingga cara-cara yang baik dia tempuh, cara-cara yang elegan dia ambil, cara-cara yang justru tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan menjadi pilihan orang-orang ini dalam rangka mewujudkan impian dan harapannya. Mereka rela bekerja keras, mereka melakukan apa yang benar itu di tengah-tengah kehidupan mereka, untuk kemudian sedikit demi sedikit
Mereka kumpulkan hasil kerja kerasnya itu supaya apa yang menjadi keinginan dan impiannya dapat tercapai. Singkat kata Bapak Ibu dan saudara-saudara, mencapai sesuatu yang diinginkan dan diharapkan itu bukan gratisan, bukan cuma-cuma. Mendapatkan sesuatu yang menjadi impian dan harapan itu dibutuhkan usaha, dibutuhkan kerja keras, dibutuhkan kemauan, bahkan dibutuhkan pengorbanan untuk mewujudkannya. Diwujudkan kerja keras untuk mau melakukan sesuatu, bahkan mungkin sesuatu yang tidak biasa, tetapi tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan bisa jadi sesuatu yang tidak biasa itu bukan kompetensinya, bukan keahliannya, tetapi karena ia mau mewujudkan harapan, mau mencapai impian yang jauh lebih tinggi, seseorang dapat dengan rela keluar dari kemampuan dan kompetensi yang dimilikinya demi mewujudkan semua itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dalam kehidupan beriman pun tidak jarang kita demikian. Tidak jarang kita menjumpai orang-orang yang ingin instan mendapatkan dan memperoleh sesuatu yang membahagiakan. Ada orang-orang yang terlanjur punya pemahaman dan cara berpikir bahwa dengan percaya kepada Yesus, dengan menjadi orang Kristen, otomatis hidupnya selamat, otomatis hidupnya bahagia, otomatis berada dalam sukacita. Apalagi kemudian didukung oleh sebuah pemahaman bahwa dengan melakukan apa yang baik, dengan banyak melakukan kebaikan dan kebaikan dalam perjalanan hidup ini, ada kelompok orang-orang yang memahami saya sudah pasti selamat karena saya sudah melakukan apa yang baik. Pertanyaannya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, benarkah dengan kita menumpuk begitu banyak kebaikan, lalu keselamatan itu kita peroleh dengan hanya melakukan kebaikan? Lalu keselamatan itu kita dapat hanya dengan melakukan kebaikan? Mari coba kita bayangkan dan kita pikirkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, berapa banyak dosa dan pelanggaran yang kita lakukan dan kita buat dalam perjalanan hidup ini. Mungkinkah dengan usaha kita sendiri yang melakukan kebaikan demi kebaikan setiap waktu, setiap saat, pelanggaran dan dosa-dosa itu bisa dihapuskan dan diselamatkan kita? Jika kita melihat kesaksian yang disampaikan oleh Injil Yohanes kepada kita saat ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, maka mustahil kebaikan itu akan menghapus segala dosa dan pelanggaran yang kita lakukan. Mustahil dengan kita melakukan kebaikan kita dapat melunasi hutang-hutang dosa kita kepada Allah. Mustahil hanya dengan berbuat baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kita akan berjumpa dengan keselamatan yang kita inginkan dan kita harapkan. Tegas Injil Yohanes berkata kepada kita, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Artinya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jelas penginjil Yohanes mau mengatakan kepada kita, keselamatan diraih diperoleh setiap umat manusia. Setiap orang yang mau percaya kepada Allah adalah dengan meninggikan Yesus dalam hidupnya. Meninggikan Yesus berarti memuliakan dan mengimani Yesus.
Meninggikan Yesus berarti percaya kepada Yesus di sepanjang hidupnya. Dan lebih tegas di ayat 15, penginjil Yohanes menyampaikan kepada kita, dengan kita meninggikan Anak Manusia, maka setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal yang menjadi impian setiap orang yang percaya, yang menjadi mimpi dan kerinduan setiap orang yang percaya itu, ternyata harus dimulai dengan kemauan dan keinginan serta kerinduan untuk meninggikan Yesus dalam hidup kita. Keinginan untuk memperoleh hidup yang kekal itu harus dimulai dengan meninggikan Yesus di sepanjang hari-hari kehidupan yang kita jalani. Bukan dengan melakukan yang baik, bukan dengan beramal banyak-banyak dan berbuat kebaikan banyak-banyak, tetapi dengan beriman, dengan percaya, dengan mengimani Yesus setiap waktu dan setiap saat. Disitulah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, harapan dan impian untuk menikmati hidup yang kekal itu dapat kita raih dan kita rasakan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, sesungguhnya tema kita saat ini, kita hidup karena rahmat Tuhan, benar adanya. Kita ada hari ini, kita menikmati hari-hari kehidupan kita bukan karena usaha kita, tetapi karena Allah yang kaya dengan rahmat-Nya berkenan untuk melimpahkan rahmat itu kepada kita, sehingga saya dan Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian bisa ada seperti saat ini, bisa menikmati hidup seperti saat ini, oleh karena rahmat Tuhan yang dinyatakan dan dilimpahkan kepada kita sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, di Minggu Prapaskah yang keempat ini, kita diingatkan kembali untuk menjalani dan memasuki kehidupan yang kita akan terus jalani ini dalam terang cinta kasih Allah yang telah menganugerahkan rahmat-Nya kepada kita. Dan dengan rahmat yang telah Allah nyatakan dan anugerahkan kepada kita itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, maka kita dipanggil untuk tetap menjaga kualitas dan jati diri keberimanan kita di hadapan Dia. Percaya kepada Yesus, percaya kepada Allah di dalam Yesus tidak cukup hanya dengan kita ke gereja, tidak cukup hanya dengan menyatakan pengakuan iman, tetapi percaya kepada Yesus harus melahirkan sebuah perjalanan hidup yang di dalamnya menjadi cerminan kita sebagai orang yang percaya kepada Allah. Percaya kepada Yesus harus lahir dalam tindak dan perbuatan yang justru memuliakan dan menyenangkan Allah. Percaya kepada Yesus tidak cukup dengan menjadi seorang aktivis gereja. Percaya kepada Yesus tidak cukup dengan menjadi seorang pelayan Tuhan. Tapi percaya kepada Yesus harus diwujudkan dan diperlihatkan dalam seluruh aspek kehidupan, di mana setiap rangkaian aktivitas kehidupan kita, baik yang dilakukan, yang dituturkan, dan disaksikan, mencerminkan Allah sedang kita puji dan kita muliakan. Oleh karenanya Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, ketika kita sadar betul bahwa kita hidup karena rahmat Tuhan, maka hargailah rahmat itu dengan sebaik-baiknya dan setinggi-tingginya. Hargailah rahmat yang Tuhan telah berikan itu dengan terus melangkah
mengikuti teladan dan kehendak-Nya. Karena kita yakin dan kita percaya, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ketika kita melangkah menjalani kehidupan ini dengan senantiasa melakukan dan mengisinya seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita yakin dan kita percaya kita akan memperoleh bagian pada hidup yang kekal yang Tuhan janjikan sendiri. Di minggu Prapaskah yang keempat ini, kita diingatkan kembali bahwa karya penebusan Kristus sungguh luar biasa indah. Karya penebusan Kristus sungguh besar dan menjadi sebuah harga yang mahal untuk keselamatan dan pembebasan dari dosa. Sehingga harga yang mahal itu tentu saja diingatkan kembali agar jangan menjadi bagian yang kita sia-siakan, agar jangan menjadi bagian yang kita hambur-hamburkan. Karena kita pasti ingin bahwa sesuatu yang mahal, sesuatu yang punya harga lebih daripada yang lain, betul-betul punya arti dan punya nilai dalam perjalanan hidup kita. Mari saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, kita hidupi rahmat Tuhan dalam perjalanan hidup kita dengan senantiasa melakukan kehendak-Nya. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu untuk kebenaran firman yang telah kami dengar dan juga kami renungkan bersama. Kembali kami diingatkan bahwa usaha dan upaya kami untuk mewujudkan karya keselamatan dengan melakukan perbuatan baik sesungguhnya adalah mustahil dapat melunasi hutang-hutang dosa kami kepadamu. Kami ada saat ini oleh karena rahmat-Mu ya Tuhan. Kami ada hari ini oleh karena karya dan pengorbanan-Mu di kayu salib. Dan oleh karena itu pula kami diingatkan sebagai orang-orang yang telah hidup karena rahmat Tuhan, maka kami dipanggil untuk dapat memelihara dan menghargai rahmat Tuhan itu dengan sebaik-baiknya. Kami dipanggil untuk menghidupi karya dan rahmat Tuhan itu dengan senantiasa mewujudkan melalui berbagai aspek kehidupan yang kami tempuh dan kami jalani, di mana setiap aspek kehidupan kami mencerminkan kehadiran yang senada dan selaras dengan kehendak Tuhan. Bapa dalam sorga, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang sakit. Tuhan sertai dan berkati berbagai upaya yang dilakukan, supaya saudara-saudara kami ini dapat kembali sehat, dapat kembali pulih seperti sedia kala. Kami berdoa untuk mereka yang dalam perawatan di rumah ataupun di rumah sakit. Kiranya setiap orang yang turut mendampingi dalam perawatannya
diberikan kesabaran. Orang tua kami yang lanjut usia, Tuhan dampingi dan hiburkan, sehingga mereka pun tetap berada dalam sukacita. Setiap orang, sanak famili, saudara sepersekutuan yang tengah berada dalam pergumulan saat ini Tuhan, kami hanya memohon kuatkan mereka. Berikan mereka keyakinan untuk terus bersandar kepada Tuhan, bahwa dengan bersandar kepada Tuhan mereka bukan hanya akan dikuatkan, tetapi juga mereka akan dituntun untuk berjumpa dengan jalan keluar. Saudara-saudara kami yang berulang tahun, kiranya Tuhan sertai dan berkati, agar mereka juga dapat terus bertumbuh dalam rasa syukur, dan dengan rasa syukur itu mereka memuliakan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, yang Kau pilih dan Kau panggil untuk menata layani kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Pendeta Dedan Nimrod Simatupang dan keluarga, para penatua yang ada di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu ini, Tuhan berkatilah, sertailah mereka, supaya mereka dapat melanjutkan peran tanggung jawab dan panggilan mereka seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuntun saudara-saudari kami ini dengan kesetiaan, ketekunan, kesabaran untuk dapat terus menjawab panggilan Tuhan dengan sukacita. Bahkan di tengah situasi pandemi seperti sekarang, ajar kami ya Tuhan untuk juga tetap patuh dan taat pada ketentuan dan protokol kesehatan. Karena kami yakin semua itu dihadirkan dan diberikan agar kami tetap memiliki kualitas kehidupan dan iman yang sesuai dengan kehendak-Mu. Seluruh fungsionaris jemaat-Mu di sini, baik komisi, pengawas perbendaharaan jemaat ataupun panitia dan lain sebagainya, Tuhan pakai kami untuk dapat melanjutkan tugas dan karya kami seperti yang Engkau inginkan. Bapa di dalam sorga, kami berdoa juga untuk para pemimpin bangsa dan negara kami. Sertailah para pemimpin kami Tuhan dalam setiap upaya-upaya yang dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona, ataupun berbagai upaya untuk meningkatkan kekebalan tubuh setiap umat, bahkan setiap warga negara dengan upaya-upaya vaksinasi. Kami yakin, kami percaya semua itu adalah langkah-langkah yang memang Tuhan kehendaki. Bapa di dalam sorga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami bersama dengan keluarga dan orang-orang terkasih, untuk kiranya Tuhan pakai kami menjadi alat yang berkenan di hadapan Tuhan. Sesaat lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan pimpin dan berkatilah kami, supaya saat kami kembali ke rumah kami masing-masing, maka kami dapat sampai dengan selamat tanpa kekurangan apapun, sehingga kemudian kami dapat melanjutkan kembali karya dan panggilan kami seperti yang Engkau kehendaki. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kami juga memohon ampun jika dalam bakti kami saat ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon ampun jika arak-arakan kami pada saat ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya mampukan kami untuk terus menerima pembaharuan dari Tuhan, sehingga di masa-masa yang akan datang karya-karya kami, panggilan kami semakin lebih baik. Dengarkanlah seru dan permohonan kami Bapa, yang kami bawa dan kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam nama Yesus bersama-sama kami berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat, tiba saatnya kita bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita melalui memberikan persembahan syukur kita. Persembahan syukur kita kali ini dilandasi dengan firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak Ibu Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan syukur kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang pemurah, Engkau telah memberkati dan mencukupkan segala sesuatu yang kami perlukan. Pada saat ini kami bawa persembahan kami untuk pekerjaan bagi kemuliaan nama-Mu. Dan ajarlah kami untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, pergilah ke tengah-tengah kehidupan saudara-saudari sekalian dan lakukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan, agar kita terus dapat menghidupi rahmat Tuhan yang telah dinyatakan kepada kita dengan senantiasa mewujudkannya dalam setiap aspek kehidupan yang Tuhan kehendaki. Lakukanlah semuanya itu semata-mata dalam rangka kita menjauh rahmat Allah di tengah kehidupan ini. Janganlah
Kini saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mari kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kasih Allah Bapa dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati kehidupan saudara-saudari sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.